Firman Tuhan hari ke-226, 14 Agustus tahun 2025. Kitab Yesaya pasal 61 ayat 1, perikop, kabar gembira tentang pembebasan. Pada hari ini, di hari yang ke-226, tanggal 14 Agustus, diambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat yang pertama dengan perikop kabar gembira bagi pembebasan. Itulah perikop. Sebagai nats saya akan bacakan adalah sebagai berikut. Roh Allah, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Itulah ayat atau nats pada hari ini. Sekarang kita melihat apa pedoman kita selama bulan Agustus tahun 2025. Kita tetap menyampaikan hidup baru adalah hidup yang merdeka dari perbudakan dan takut akan Tuhan. Jadi hidup baru adalah hidup yang merdeka dari perbudakan dosa dan takut akan Tuhan. Hal ini dijabarkan dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Selalu memperbaharui diri setelah menjadi hidup baru sesuai dengan karakter Allah, meninggalkan dosa dan tidak berdusta, dengan menciptakan manusia sesuai dengan gambar Allah. Kita harus menjaganya dengan baik, berhenti berbuat dosa, dan menjadi hidup baru bersama Yesus Kristus. Itulah pedoman kita selama bulan Agustus. Sekarang kita lihat siapa Nabi Yesaya. Kok bisa menyampaikan firman Tuhan seperti di atas? Nabi Yesaya adalah seorang penulis kitab Yesaya dalam Alkitab dengan sikap dan perilaku yang sangat tegas dan siap menjalankan perintah Tuhan. Itulah sifat daripada Nabi Yesaya. Dia sangat tegas dan siap menjalankan perintah Tuhan. Kalau kita lihat histori daripada Nabi Yesaya, ya. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 6 ayat 8. Kemudian aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapa yang akan pergi untuk kami? Lalu aku berkata, kata Yesaya, ini aku, utuslah aku. Jadi pada saat Yesaya melihat Tuhan waktu Raja Uzia meninggal. Jadi pernah Yesaya melihat langsung Tuhan pada saat Raja Uzia meninggal. Nah, kemudian dia melihat Tuhan duduk di atas tahtanya dan jubah
Tuhan itu menutupi seluruh bait suci. Coba kita bayangkan kalau jubah Tuhan menutupi semua bait suci itu. Dan dia dikelilingi oleh malaikat-malaikat atau makhluk-makhluk yang bernyala-nyala seperti api. Masing-masing mempunyai 2 sayap. Jadi 2 sayap menutup muka, ya, menutupi mukanya. Kemudian 2 sayap menutupi badannya. Jadi badannya ditutupi dengan sayap. Dan 2 sayap lagi dipakai untuk terbang. Itulah makhluk. Jadi kalau dikatakan herubim, ya, itulah malaikat-malaikat Tuhan. 2 sayap menutupi muka, 2 sayap menutupi badan, dan 2 sayap untuk terbang. Bebas kemana dia pergi. Nah, kemudian malaikat-malaikat ini berseru-seru dengan mengatakan, Kudus, 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 Kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, bumi penuh kehadirannya yang mulia. Jadi kudus-kudus Tuhan yang Maha Kuasa, dan bumi penuh dengan kehadirannya. Suara mereka membuat alas daripada bait suci itu bergetar, ya. Dengan suara itu alas bait suci itu bergetar. Nah, kemudian rumah Tuhan penuh dengan asap. Pada saat itulah Yesaya melihat Tuhan, dan dia berkata, celaka, celaka saya orang berdosa, matilah saya karena sudah melihat Tuhan. Karena bagi bangsa Israel tidak boleh melihat Tuhan, tidak boleh. Ini Yesaya mengatakan, celaka, tak ada harapan lagi bagiku, sebab melihatku, mulutku kotor karena dosa, dan aku tinggal di antara bangsa yang begitu juga sama yang berdosa. Aku telah melihat Raja Tuhan yang Maha Kuasa. Dia takut, celaka saya orang berdosa, mulutku kotor, dan saya bergabung dengan orang-orang yang berdosa, melihat Tuhan yang Maha Kuasa. Dia ketakutan. Apa yang terjadi? Kemudian salah satu dari makhluk terbang kepada Yesaya, membawa bara api yang diambilnya dari sumpit, ya, dari mesbah, pakai sumpit. Diambillah bara api itu, pakai sumpit. Kalau sumpit kita tahu, ya, dikepit, diambil bara api, dan disentuhnya bibir Yesaya dengan bara itu, dan berkata, bara api ini telah menyentuh bibirmu, sekarang kesalahanmu sudah dihapus dan dosamu sudah diampuni Tuhan. Bara api diambil oleh malaikat, pakai sumpit, dijepit dan disampaikan ke bibir Yesaya untuk menyentuhnya. Dia, dosamu telah diampuni. Artinya Yesaya pada saat itu adalah sudah suci, tidak berdosa lagi. Walaupun dia bilang mulutku kotor, pengakuan yang jelas, ketakutan kepada Tuhan, maka dia takut akan Tuhan adalah awal daripada permulaan pengetahuan. Dengan ketakutan dia, datang malaikat memberikan bara api kepada mulutnya. Dosamu sudah diampuni. Nah, lalu datanglah suara dari Tuhan berkata demikian. Dari Allah, karena sudah diampuni, dan datang suara dari Tuhan. Siapa
yang akan kuutus? Dan siapa akan menjadi pembawa berita kita? Jadi ini sudah ada persuasi dari Tuhan, sudah mengatakan kita dengan Yesaya, karena dia sudah disucikan. Siapa pembawa berita kita? Siapa yang akan kuutus? Kata Allah kepada Yesaya. Yesaya menjawab, ini saya, utuslah aku. Itulah pengakuan daripada Yesaya setelah bertemu dengan Tuhan Allah, langsung diberkati dan dia siap untuk diutus pembawa berita. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa latar belakang daripada tulisan daripada Yesaya pasal 61 ayat 1 ya, yang mengatakan roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ayat ini merupakan bagian dari kitab Nabawi yang mengisahkan tentang kedatangan hamba Tuhan yang diurapi untuk membawa pembebasan dan pengharapan. Jadi ini menggambarkan adanya hamba Tuhan yang akan membawa pembebasan dan pengharapan bagi umat manusia. Ayat ini sering dipandang sebagai nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi ini sering dikaitkan dengan nubuatan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan manusia. Seperti kita simak dalam pasal 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang tertindas, orang-orang yang remuk, dan pembebasan kepada narapidana, dan melepaskan yang terkurung. Ini jelas adalah menuju kepada Yesus sebagai juru selamat dunia. Kita tahu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat ini jelas mencontohkan kedatangan Yesus Kristus. Jadi panggilan bagi setiap orang percaya untuk melanjutkan misi Kristus. Jadi para teolog mengatakan bahwa ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk melanjutkan misi Kristus. Jadi adanya ini adalah misi Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kemudian dengan membawa kasih ya dan harapan kepada sesama, dengan mengalahkan karakter Allah, menjalankan karakter Allah. Apa itu karakter Allah? Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi di sini untuk barang siapa percaya kepada Dia akan membawa misinya dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, kemudian dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Nah, Yesus memberi harapan
dan keselamatan pada orang yang tertindas baik secara fisik maupun spiritual. Jadi orang-orang yang tertindas baik secara fisik maupun mental spiritual, dia disembuhkan oleh Yesus. Kita lihat pada saat Yesus mengusir setan dan menyembuhkan orang yang sakit, dia menyelamatkan secara fisik dan juga spiritual. Begitu dia sembuhkan, maka dikatakan bertobatlah dan ikut Tuhan. Dan itu pada kenyataan semua terbukti apa yang disampaikan nubuatan ini. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa pencarian akan keselamatan dan pembebasan adalah inti dari ajaran Kristus dan menjadi panggilan bagi semua pengikutnya untuk melanjutkan misi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saya dan Anda. Misi ini akan menjadi pedoman bagi kita untuk melanjutkan misi Tuhan sebagai pembawa damai. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia adalah anak-anak Allah. Itulah misi sentral daripada perikop ini, untuk membawa damai bagi semua orang, supaya kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Sekarang kita melihat apa tujuan utama daripada tulisan Yesaya pasal 16, pasal 61 ayat 1 ini. Apa tujuan utamanya? Kita lihat di sini. Tujuan utama ayat ini adalah merangkum misi yang sangat penting dalam konteks pemulihan dan pengharapan bagi umat Allah. Jadi rangkuman daripada misi yang sangat penting dalam konteks pemulihan dan pengharapan bagi umat Allah. Jadi artinya pemulihan dan pengharapan bagi umat Allah, itulah tujuan utama daripada misi ini. Dengan kedatangan dia, dengan roh Allah yang berada pada dia, dan dia diurapi oleh Allah untuk membebaskan semua yang berbeban berat. Ayat ini berbicara tentang pengurapan yang diberikan kepada hamba Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin dan pembebasan kepada yang terikat. Jadi yang sudah terikat dosa, sudah tidak bisa lepas dari belenggu-belenggu dosa, disinilah mereka akan dibebaskan oleh Tuhan. Inilah misi Allah. Sehingga kalau kita kaitkan dengan misi Tuhan kepada dunia ini sudah disampaikan dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 33 bahwa Allah tidak ingin kematian orang fasik, tetapi pertobatannya supaya dia bisa menjadi hidup yang kekal. Jadi Allah tidak mau kematian orang jahat. Jadi kalau banyak orang mati dalam kejahatan, itu bukan keinginan daripada Allah. Itu adalah kemauan sendiri. Allah sendiri tidak mau kematian orang fasik, tapi pertobatan supaya dia hidup yang kekal. Itulah misi utama daripada Allah. Nah, dalam ayat ini sangat identik dengan misi Yesus Kristus yang diangkat oleh para teolog sebagai pemenuhan dan nubuatan ini adalah memberikan harapan, penghiburan, dan membebaskan mereka yang berada dalam keadaan tertekan atau kesulitan. Jadi para teolog menganggap bahwa ini adalah benar-benar untuk menyelamatkan bagi orang yang terikat dalam belenggu-belenggu dosa.
yang terbebani. Nah, kemudian pengurapan Roh Kudus sebagai gambaran bagi kita untuk menjadi saluran berkat dan kasih serta pertolongan bagi sesama. Jadi kalau kita lihat salah satu contoh dalam Alkitab, dalam Injil Matius pasal 25 ayat 35 sampai dengan 40, di mana Yesus mengatakan ketika kita memberi makan kepada yang lapar dan minum kepada yang haus dan mengunjungi yang sakit dan dalam penjara, kita telah melayani Tuhan sesuai dengan karakter Allah. Jadi boleh dikatakan Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40 ini Yesus mengatakan kepada umatnya, dikatakan begini, karena aku lapar dan kamu memberi makan, aku haus, kamu memberikan minum, aku orang asing, kamu menawarkan untuk penginapan, dan kamu membuat aku dan kamu membebaskan aku waktu di penjara. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus mengatakan apabila kita berbuat baik kepada orang yang tertindas, Yesus mengakui, akulah yang kamu bantu. Jadi di sini jelas pengakuan Yesus. Dan juga dalam Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan, membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Itu akan dibalaskan. Jadi membantu orang miskin itu sama dengan mengambil alih tanggung jawab Allah dan memberikan pinjaman bagi Tuhan. Jadi tidak asal-asal kita membantu orang yang tersesat atau membutuhkan pertolongan kita. Filosofinya adalah membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Yesus saya mengatakan, pada saat aku haus, kau berikan minum. Pada saat aku lapar, kau berikan makan. Artinya orang miskin itu adalah sama dengan Yesus yang kita layani. Itulah tujuan daripada perikop ini. Melayani orang miskin sama dengan melayani Yesus dengan baik. Kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Dalam pasal 61 ayat 1. Pesan moralnya adalah tentang misi untuk membawa pengharapan dan pembebasan bagi yang tertindas, serta mengarahkan perhatian kita kepada kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi Tuhan memanggil kita menjadi instrumen kasih dan keadilan, menjalankan karakter Allah. Pesan moralnya tetap kembali menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak mengenal Allah. Jadi pesan moralnya adalah menjalankan karakter Allah. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dikatakan, hendaklah tiap-tiap orang di antara kamu menggunakan karunia yang diterima untuk melayani serta sama lain. Jadi karunia yang kita terima dari Tuhan itu kita pakai untuk melayani satu sama lain seperti yang baik daripada pengurus-pengurus yang berbagai-bagai organisasi komunitas dari kasih karunia. Jadi ini dijalankan oleh dalam komunitas gereja, pengurus-pengurus berbagai-bagai organisasi
dijalankan. Karunia yang diterima dari Tuhan disalurkan kepada yang membutuhkan. Jadilah saluran berkat. Pesan moralnya, kalau kita sudah menerima berkat dari Tuhan, maka kita wajib untuk menyalurkannya kepada siapa yang membutuhkan. Jangan kita pendam. Sekarang ayat ini menggarisbawahi bahwa setiap orang percaya memiliki karunia yang harus digunakan untuk melayani sesama. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Setiap orang yang sudah menerima karunia dari Tuhan, maka wajib hukumnya dia menyalurkan kepada sesama karunia itu. Mengalir kepada orang. Jangan dipendam. Seperti contoh kita lihat. Kalau air, keran kita buka, maka airnya itu bagus dan selalu bersih. Tapi kalau keran itu kita tutup, airnya bisa berhenti dan bisa ada kotoran. Jadi di sini dikatakan, kita menerima berkat, maka wajib kita salurkan karunia itu kepada siapa yang membutuhkan. Sekarang apa implementasi daripada perikop ini? Dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai penerapan dan implementasi daripada ayat ini, kita diharapkan untuk aktif berbagi berkat dan kasih Tuhan dengan orang lain, baik dalam bentuk tindakan maupun kata-kata yang membangun. Jadi di sini tindakan dan memberikan motivasi, kata-kata penghiburan. Itulah dikatakan kita berbagi dengan orang, dia bisa terhibur dari penderitaan yang dia alami. Itu termasuk implementasi daripada perikop ini. Jadi dengan tindakan dan juga kata-kata mutiara, kata-kata motivasi untuk mendorong spirit daripada semua orang yang terpuruk atau yang membutuhkan pertolongan. Dalam Kolose 3 pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, kita diingatkan untuk melakukan semua pekerjaan dengan sepenuh hati. Jadi apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah bedanya. Kita yang sudah mendapatkan karunia bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bagaimana dengan untuk manusia? Kita lihat, kalau orang bekerja di perusahaan narkoba, itu adalah merusak mental orang dan dia bekerja untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Dan ada salah seorang direktur, dia berhenti dari salah satu perusahaan karena perusahaan tersebut mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dia membegal karyawannya. Dia keluar karena tidak punya etika. Disinilah kita lihat perusahaan bekerja untuk meningkatkan produksi, tapi membegal kemampuan produksinya itu dibegal. Kemampuan produksi adalah skill daripada sumber daya manusia. Jadi jangan hanya mengejar target tapi tidak memperhatikan manusianya. Sebagai kita yang menerima karunia dari Tuhan, lakukanlah itu sebagai berkat dan menjadi saluran berkat kepada orang. Ada pesan dari ini. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Itulah
yang perlu kita jaga setelah kita menerima berkat dan bersama dengan Tuhan, yang mendapatkan karunia dan hikmat dari Tuhan, wajib hukumnya kita menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tadi sudah dikatakan oleh Tuhan bahwa aku lapar, kau beri makan. Aku haus, kau beri minum. Apakah kita pernah melihat Tuhan? Tidak. Tapi dikatakan, bagaimana orang yang memberikan Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa saya lihat? Kapan Tuhan minta? Yang kau berikan kepada orang yang miskin itu adalah sama dengan kepada saya. Maka dalam Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan, membantu orang miskin sama dengan memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti akan dibalas. Semoga kita semua bisa menjadi saluran berkat dan kita diberikan kesempatan hidup sampai saat ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.